nggak bisa ngebantu kalau dia pengen punya 1 ekor anakan yang bagus. Betul. Jadi alhamdulillah yang kerja sama kita ya rata-rata sekarang sudah punya Sapi semua. sapi semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita coba membahas masalah breeding sama Mas Nasirun. Tadi sudah kita berbincang-bincang mengenai penggemukan sapi. Sekarang ini yang breeding kemarin sapi. sakit. Yang mana? Yang kecil ini, induk yang kecil. Indukannya sakit, akhirnya dipotong. Dipotong? Iya. Dapat ini bobot berapa? Dapat daging berapa kilo? Dijual di jagal, Mas. Oh, jual jagal. Sakitnya itu di kakinya. Kakinya itu ngoreng. Disuntik itu nggak sembuh dia. Disuntik nggak sembuh? Nggak sembuh. Akhirnya saya jual. Ini usia 3 bulan rusak dia. Dia nggak nyusu, tak susu sambung dia nggak mau. Nggak mau? Nggak mau dia. Jadi itu susunya juga masih ada. Nggak mau, tak dot, coba tak dot, nggak mau dia. Yang ini kalau memang dia jadi ya sekitar 2 bulan. Ini sudah hamil? Iya, udah tak IB kemarin. Di IB kemarin kalau dia jadi usia 2 bulan. Kalau yang ini sekitar 5 bulan sampai 6 bulan. 5 bulan sampai 6 bulan. Yang mana? Yang ini? Yang ini. Kalau yang itu udah lebih kelihatan lagi itu. Sekitaran berapa yang satunya, Mas? Yang satunya itu udah memasuki angka 7. Sudah 7 bulan ya, yang sebelah ya. Yang ini yang sakit apanya, Mas? Yang babon satu ini? Kakinya, Mas. Kakinya yang belakang itu dia sakit. Cuman saya tadi telepon dokternya belum nyampe sini, masih di perjalanan. Masih di perjalanan. Siapa mantri di sini? Di sini saya biasa nanya sama Mas Gio. Oh, sama Mas Gio ya? Iya. Yang Mas Gio ya nggak tentu dari siapa yang ini. Tapi kalau di sini mantri sapinya nggak telat ya? Nggak, di sini kan deket semua mantri sapi, ada Mas Edi, ada Mas Apip. Banyak ya di sini Banyak ya. di sini. Di Alhamdulillah. kampung ini aja ada 2. Sudah 2 ya. Berarti kan saat birahi, sapi birahi kita butuh mereka datang, mereka cepat kalau dia ada di sini dan terdekat. Biasanya kan ada di salah satu kampung itu, Mas. Sapinya birahi pagi, datangnya bisa besok, Mas. Iya, kalau memang kadang mantrinya rumahnya jauh, kadang terlalu sibuk juga. Ini kan hasil ini Mas. Indukannya kan kita taruh tempat petani-petani. Indukannya. Ya, jadi kita pulang ngambil yang ini. Oh, jadi digaduhin. Iya. Jadi hasil yang bagian punya sampean bawa ke sini. Bawa masuk. Ada berapa, Mas, indukan yang digaduhkan? Yang di luar itu ada sekitar 10 ekor. Ada sekitar 10 ekor yang di luar. Iya. Sapi jenis apa? Semuanya sama semua? Iya, ada yang PO, ada yang metal, ada yang limusin. Ada yang PO, ada yang metal, ada yang limosin. Nah, kalau yang ini, Mas, ini awal mulanya itu apa bibitnya ini? Bibitnya ini PO. PO pertama. Ya, PO pertama. Kalau yang ini bibitnya udah asli si metal. Kalau yang itu juga si metal. Cuman kalau yang itu kan masih cross itu. Ketemunya pegon apa itu? Iya, pegon. Pegon masih. Masih jenis pegon dia. Kalau ini sebetulnya ini udah masuk hampir asli. Cuman ini kepalanya ada Putih dikit. Jadi masuknya ke metal ya. Makanya, jadi masuknya ke si metal. Kayak kemarin pas saya lihat waktu masih kecil, ini mau jadi limusin. Cuman saya lihat kok kepalanya ada putihnya dikit. Di ini aja, Mas, dicat, Mas. Dipirang. Iya. Kalau dipirang dia ini dia, Mas. Dia nyusu aja di sana itu, di tempat yang itu yang hamil itu. Yang mana? Yang kecil itu. Yang anak babon yang mana itu? Iya, Yang sudah yang dipotong meninggal, kemarin ya, potong yang kemarin. meninggal ya. Iya. Itu kenapa sakitnya? Kakinya juga. Kakinya ngoreng. Oh, jadi di sini kaki. Berarti kalau seperti Enggak, itu di tempat meninggalnya itu enggak di sini induknya. Di Induknya? tempat yang ngegadu itu yang melihara. yang melihara. Iya. Nah, kalau yang ini, Mas, yang apa kakinya ini mulai nih yang si metal ini sejak kapan sakitnya itu? Tadi pagi. Sejak tadi pagi. Tadi malam kan saya
ngasih pakan dia masih belum. Iya. Nggak tahu tadi pagi kenapa, mungkin pas bangun salah tumpuan atau gimana atau kepleset. Tahu-tahu tadi pas saya ini pagi kok pincang ini. Sian juga ya. Iya. Ini tapi ini belum pernah dilihat itu apakah dia dari sepatunya atau dari apa yang sakit. Nah, belum dicek tadi. Belum cek. Karena Coba. aku masuk tadi masih kesakitan. Dia. Masih kesakitan. Ya masih takut ya. Ini bersihkan kandang dalam sehari ini berapa kali untuk breeding ini, Mas? 3 kali ya, tetap pagi, ya. siang, sore. Pagi, siang, sore. Ya, biar Pakannya apa saja kalau untuk breeding ini? sama Mas, kita kasih hijau-hijauan, kita kasih kulit krekel ini, kulit singkong. Kulit singkong ya. Campur katul. Sama bekatul dicampurin seperti ini. Nah, airnya minumnya kasih apa? Garam aja. Cuman garam aja air minum. Memang kalau untuk breeding kan kita nggak terlalu harus makan, nggak terus harus bagus, yang penting dia kenyang, ada hijau-hijauannya, ada seratnya. Ada seratnya, cuman itu aja kalau untuk breedingnya. Kalau telur gemuk juga kita risikonya Susah ini ya ngibinya ya, hasilnya ya. Ibinya, ya kalau mau dia di IB, kalau terus dia nggak mau di IB yang repot kan itu. Apa nggak takut gemuk, Mas, pakai kulit singkong sama dedek ini, Mas? Ya kan nggak terlalu banyak juga, Mas. Nggak terlalu banyak. Biasanya ukuran berapa per ekor sapi? Satu hari paling 1 bak. 1 hari 1 bak. Iya. Nah, Hijau-hijauan. Kalau yang hijauannya itu? Hijauan ini 3 ekor ini biasanya 2 karung rumput. Rumputnya 2 karung. Ngerumputnya di mana, jauh apa dekat nih, Mas? Iya jauh, Mas, kadang ya deket, kadang jauh. Kadang kalau kita punya lahan sendiri habis, ya kita pasti nyari ke lahan orang kan jauh. Iya. Ada stok pakan, Mas, yang untuk ditanam odot-odot gitu? Kalau odot ada, cuman habis, Mas, sudah kebabat semua. Sudah kebabat semua. Jadi habis semua berarti habiskan. Rumput odotnya ini lagi habis, lagi telat. Nah, jadi kalau yang di orang lain yang kita gaduhkan ke orang, Iya. yang kita titipkan sama tetangga-tetangga itu kita juga yang nanggung pakan ataukah mereka sendiri, Mas, yang nanam-nanam itu? Pakan mereka sendiri, Mas. Jadi Mereka kita sendiri. cuma ngasih bibit aja. Ya, Cuman masalah hasil kita gantian. gantian. Jadi sistemnya bagaimana kalau masalah hasil, Sistemnya Mas? yang pelihara dia dapat duluan, nanti yang punya indukan yang nomor 2. Terus nomor 3-nya yang melihara lagi. melihara lagi. Yang Jadi- nomor 4 baru kita. Oh, jadi rezeki-rezekian. Jadi kalau pas dapatnya bagus, ya bagus. Kalau dapatnya yang pas perempuan, ya perempuan gitu. Memang udah perjanjiannya seperti itu. Iya. Jadi biar mereka juga nggak mungkin mau melihara punya saya terus. Jadi targetnya mereka punya sendiri. Punya sendiri. Jadi kalau misalnya biasanya di paro gitu kan, di saat sapi itu harus keluar, kadang yang melihara itu suruh bayarnya itu dia nggak punya uang. Jadi kan kasihan di saat dia ngesir sapi itu kan. Jadinya saya punya inisiatif untuk gantian. Jadi kalau masalah bagus laki atau perempuan itu udah rezeki. Udah rezeki masing-masing ya. Nah, kebanyakan kan biasa seperti itu, Mas. Iya. Anak pertama misalnya punya siapa yang punya sapi atau yang ini, habis itu yang seterusnya barusan Dibagi 2. bagi 2, Nah, dipotong-potong gitu. Kalau kayak gitu kasihan yang melihara, Mas. Di Kasihan, saat dia pengen utuh 1 ekor tetap harus dibagi 2. Jadi kadang dia mungkin anakannya itu bagus, pas jatahnya dia kan mending. Cuman kalau dia pas kepengen anakan itu bagus, dia pengen punya, kalau pas punya duit, kalau enggak pas waktu mulangin anakannya itu kan dia jadi nggak bisa memiliki itu gitu. Iya. Jadi saya pikir memang itulah yang paling tepat seperti itu. Di samping itu juga kan kita bisa ngebantu istilahnya perekonomian mereka. Betul. Nggak kita membebankan ke mereka terlalu. Ya kan kebanyakan orang kan nggak mikirkan perekonomian Ya, orang lain. Dia yang penting dia yang dapat, karena dia ngerasa punya duit, nanti suatu saat pasti anak ini masuk ke dia lagi kan kan seperti itu rata-rata kan, Mas? iya, Mas, ya betul. Kita istilahnya kan kita kerjasama, Mas. Iya. Jadi kalau misalkan kami punya, masa yang kerjasama sama kita selalu nggak punya, kan nggak seperti itu. Iya.
Jadi kita juga nggak enak ya. Kalau kita punya, setidaknya yang kerja sama kita harus punya juga. Harus punya juga. Nah, Mas, biasanya itu kalau pas ngambil bagian ini ya, misal ini udah bagian Mas, misal anak ini beranak nih, sudah bagian Mas. Nah, itu ngambil diserahkan oleh yang melihara itu usia berapa bulan Mas biasanya Mas? Itu kalau yang adiknya udah lahir atau 1 tahun. Adiknya sudah lahir, kalau nggak 1 tahun. Iya, kalau misalnya adiknya belum lahir berarti 1 tahun harus keluar. Harus keluar gitu, langsung diserahkan mereka dengan kita. Begitu pula sebaliknya, kalau memang yang melihara itu pengen ngejual anaknya, kalau udah 1 tahun, yang penting indukannya itu udah hamil, boleh dijual. Tapi kalau masih belum, ya harus ada konfirmasi lagi. Seperti itu. Ya. Kenapa kok bisa jadi seperti itu Mas? Ya karena kita ngejagain, kalau misalnya takutnya kan indukannya ini kan Motong ya. Ya mutus, misalnya dia majir. Ya. Ya kan lama lagi Mas. Jadi kalau misalnya majir kan lama lagi. Jadi mungkin kita harus ganti indukan. Kan gitu. Jadi tetap perjanjiannya 1 tahun atau adiknya sudah keluar. Jadi sistem seperti itu. Iya. Nah, jadi kan di mana-mana kan beda-beda aturan ya. Tetapi saya ketemu sampean ini yang hari ini ya, yang saya ketemu ini langsung ini ya sama yang punya sapi, yang gaduhkan sapi. Caranya yang seperti ini. Biasanya Mas, setiap saya tanya, saya kunjung ke kandang, kalau pas seperti itu ya rata-rata banyak yang dipotong-potong seperti itu kan. Berarti ya itu Mas. Jadi kita nggak bisa ngebantu kalau dia pengen punya 1 ekor anakan yang bagus. Betul. Jadi alhamdulillah yang kerja sama kita ya rata-rata sekarang sudah punya sapi semua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak nih Mas. Sampean sudah memberi saya waktu untuk saya nge-review kandang sampean di sini. Lebih kurang ucapan saya minta maaf. Mungkin ada kekeliruan, keterbatasan. Ya maklum, kita sebagai manusia biasa nih Mas. Kira-kira apa yang mau disampaikan dengan salam-salam ngarit dan satu hobi Mas? Tetap semangat meskipun negara kita sedang mengalami pandemi, semuanya susah, saya juga susah, tapi jangan pernah putus asa. Rezeki pasti ada untuk kita. Salam ngarit. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.